Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di video kali ini aku bakal bawain tentang eh, sejarah masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Selain itu, nanti di part-part selanjutnya aku bakal ceritain, bakal mereview bagaimana sih sejarah adanya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Selain itu juga kita bakal mengulik apa saja sih yang ada di dalam kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan juga kerajaan Islam. Terus bagaimana dan apakah penyebab dari peperangan yang terjadi pada setiap kerajaan itu, atau kerajaan yang satu menyerang kerajaan yang lain? Apakah selalu dengan maksud dan tujuan untuk menyebarkan wilayah kerajaan, atau kan mungkin ada penyebab dan tujuan yang lain, seperti mungkin karena percintaan menyebabkan peperangan, mungkin karena hal iri, karena misalkan seperti pewarisan, atau kan ada hal-hal yang lain yang bakal kita bahas di video-video selanjutnya. Jadi, mula-mulanya agama Hindu itu di Indonesia itu masuk diperkirakan pada awal abad ke-6. Nah, jadi pada awal abad ke-6 ini agama Hindu pertama kali diperkenalkan oleh orang-orang India. Akan tetapi di sisi lain tuh ada 4 teori yang menunjang bagaimana agama Hindu itu masuk ke Indonesia. Akan jelasin pertama-tama yaitu adalah teori Brahmana. Nah, jadi teori Brahmana ini tuh dibawakan atau dikemukakan oleh seseorang yang bernama Van Leer. Nah, Van Leer berpendapat bahwa masuknya agama Hindu di Indonesia ini diperkirakan karena dibawa oleh para Brahmana atau para pemuka agamanya, agama Hindu. Pemuka agama Hindu. Jadi, menurut pendapatnya Van Leer ini, karena para Brahmana ini yang mengetahui um, seperti apa detailnya atau mengetahui apa yang ada di dalam sebuah kitab Weda dan ajaran-ajaran yang berada dalam kitab Weda, maka menurut Van Leer ini dialah yang menjadi penanggung jawab atas masuknya agama Hindu di Indonesia. Teori yang kedua ada teori kesatria. Teori kesatria ini dikemukakan oleh Manjudar, Mukherjee, dan juga Nehru. Nah, ketiga tokoh ini berpendapat bahwa masuknya agama Hindu di Indonesia itu karena awal mulanya dibawa oleh para prajurit India yang ingin menaklukkan Indonesia, dan juga sekaligus tujuan mereka itu untuk menyebarkan agama Hindu. Tetapi pada teori ini terdapat satu kekurangan, yaitu jika kita melihat eksistensi kerajaan di Indonesia, tidak satu pun kerajaan yang berada di bawah kekuasaan India. Jadi nanti di video-video selanjutnya kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan tersebut. Seberapa kuatkah teori kesatria ini? Teori yang ketiga ada teori Waisya. Teori Waisya ini dikemukakan oleh seorang tokoh yang namanya Krom. Jadi, menurut Krom, dalam teori Waisya ini, pengaruh Hindu masuk ke Indonesia itu dibawakan pertama kali oleh para pedagang dari India. Jadi, pedagang-pedagang India masuk ke Indonesia pada saat itu, mereka sembari berdagang juga menyebarkan agama Hindu. Nah, teori ini diduga atau dipercaya sangat kuat karena orang Indonesia, orang-orang Nusantara, orang-orang pribumi pada saat itu dikenal sebagai pedagang dan juga pelaut yang ulung. Jadi sangat memungkinkan bagi uh, warga Indonesia dan juga pedagang-pedagang Hindia untuk melakukan interaksi antar sesama pedagang. Yang keempat adalah teori Sudra. Jadi dalam teori Sudra ini dipercaya pengaruh Hindu pertama kali masuk di Indonesia itu dibawa oleh orang-orang yang menjadi budak, atau dalam artian dibawa oleh para budak dari golongan Sudra, yang kemudian mereka
datang ke Indonesia karena ingin merubah nasib, sembari mereka menyebarkan agama Hindu. Nah, tetapi dalam teori ini tidak terlalu kuat gitu, karena kenyataannya atau menurut sebuah penelitian menyebutkan bahwa uh, ternyata di Indonesia sendiri pengaruh dari orang-orang Sudra untuk menyebarkan agama Hindu ini tidak terlalu kuat, sehingga dalam teori Sudra ini di, uh, tidak terlalu mendominasi mengenai teori-teori masuknya Hindu di Indonesia. Teori yang kelima adalah teori arus balik. Nah, dalam teori arus balik ini menganggap bahwa pengaruh Hindu itu masuk ke Indonesia itu pertama kali karena orang-orang Indonesia pergi ke India untuk belajar agama Hindu. Nah, teori ini diduga sangat kuat karena menurut catatan sejarah, orang-orang Indonesia ini baru belajar agama Hindu ke India atau sebagai agama pusatnya Hindu setelah beberapa kerajaan Nusantara ini menganut agama Hindu. Seperti contohnya pada waktu masa kerajaan Sriwijaya, kerajaan Sriwijaya ini mengirim orang-orangnya ke India untuk belajar agama Hindu. Jadi itulah awal mula Hindu masuk ke Indonesia. Dan mengenai dari kelima teori pengaruh atau awal mula Hindu berada di Indonesia itu sebenarnya tergantung kita dalam percaya bahwa yang mana sih teori yang paling benar gitu. Jadi sebenarnya tidak karena misalkan teori Brahmana yang paling benar, teori arus balik yang paling benar, atau teori Sudra atau teori Kesatria. Karena dalam kita mengemukakan pendapat, sebenarnya mereka itu memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Jadi tergantung kita saja yang menganggap teori mana yang paling kuat terhadap pengaruh masuknya Hindu Buddha di Indonesia.